Terima kasih atas partisipasinya dalam paparan publik di hari ini, Senin tanggal 20 November 2023, dalam rangka pencatatan PT Suparma Tbk di Bursa Efek. Kita mulai dengan ringkasan kinerja perseroan. Yang pertama adalah jumlah aset pada 30 September 2023 mengalami peningkatan sebesar sekitar 195,7 miliar rupiah menjadi 3 triliun 409 miliar atau meningkat 6,1%. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya persediaan sekitar 5,8%. Berikutnya adalah ekuitas pada posisi 30 September 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 226,4 miliar menjadi 2 triliun 288 miliar rupiah atau meningkat sekitar 11%. Ya, peningkatan ini karena ada tambahan laba komprehensif periode berjalan sebesar 142 miliar rupiah. Yang ketiga adalah mengenai arus kas selama 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2023, di mana arus kas tersebut mengalami sedikit kenaikan sebesar 17,4 miliar rupiah, sehingga saldo akhir kas dan bank pada 30 September 2023 mengalami peningkatan sekitar 1,8 miliar rupiah menjadi 317 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Yang terakhir, ringkasan dari semua kinerja yang terjadi selama 9 bulan periode tahun 2023 ini. Meskipun penjualan menurun karena turunnya harga jual rata-rata sebesar 18,5%, mengakibatkan jumlah laba komprehensif periode berjalan juga turun sebesar 42,4%. Namun perseroan berhasil mempertahankan posisi kas dan bank di kisaran 300 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan, posisi pada tanggal 30 September 2022, saldo kas dan bank di sekitar 300 miliaran. Pada tanggal 31 Desember 2023, posisi di sekitar tetap 300 miliar rupiah. Dan di tahun 2023, pada tanggal 30 September 2023, kita berhasil mempertahankan kas dan bank kita di posisi 300 miliar rupiah. Bahkan mengalami kenaikan sedikit, yaitu 5,6% dan 0,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 dan 30 September 2022. Kenaikan sedikit ini tapi masih tetap di kisaran 300 miliar rupiah. Bahkan perseroan di tahun 2023 melunasi salah satu seri surat berharga jangka menengah sebesar 4 juta US dollar yang telah jatuh tempo di tahun 2023, yaitu surat berharga jangka menengah seri 2 yang berhasil kita lunasi. Berikutnya adalah tampilan dari laporan posisi keuangan, di mana saya sebutkan tadi mengalami peningkatan karena terutama adanya peningkatan persediaan sebesar 5,8%. Kemudian di ekuitas, berikutnya, di ekuitas mengalami kenaikan karena adanya laba tahun berjalan sebesar 142 miliar. Laba periode berjalan maksud saya. Sedangkan di arus kas, kalau kita melihat ke arus kas, maka tampak arus kas ini sebetulnya kita mengalami penurunan cukup signifikan. Tampak di arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, ya. Kemudian arus kas bersih kas dan bank akhirnya mengalami kenaikan sebesar 17,5
4 miliar dibandingkan 9 bulan periode yang sama di tahun 2022. Nampak di sini bahwa kita melakukan pembayaran untuk surat berharga jangka menengah sebesar 121 miliar, di mana hal itu tidak kita lakukan di tahun 2022. Sehingga dengan posisi kas yang ada, karena penurunan penjualan, kita masih berhasil melunasi 4 juta US dollar yang jatuh tempo di tahun 2023, yaitu surat berharga jangka menengah seri 2, sehingga kita juga masih berhasil mempertahankan posisi kas di sekitar 300 miliaran. Nah, berikutnya adalah grafik yang kita tampilkan adalah penjualan bersih. Nampak pada tahun 2020, karena COVID-19, pandemi waktu itu, tahun 2020, kita mengalami penurunan. Kemudian 2021 kita mengalami peningkatan, 2022 kita mengalami peningkatan. Net sales yang paling tinggi selama sejarahnya PT Suparma Tbk, yaitu 3,1 triliun di tahun 2022. Sayangnya karena kondisi pasar global dan pasar dalam negeri di tahun 2023, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, menjadi target kita nanti berubah menjadi 2,6 triliun. Begitu pula dengan kapasitas produksi terpakai, kita mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 198.000 metrik ton karena menyesuaikan penjualan di tahun 2020 yang mengalami penurunan. Jadi kapasitas produksi kita terpakai sinergi dengan kuantitas penjualan. Di mana kuantitas penjualan mengalami penurunan, maka produksi juga kita kurangi. Nah, tahun 2020 karena pandemi COVID-19, kapasitas terpakai mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan berikutnya sampai tahun 2022. Target di 2023 ini akan mengalami sedikit penurunan karena kuantiti dari penjualan kita juga mengalami penurunan. Target dari sales quantity kita juga mengalami penurunan di tahun 2023. Berikutnya adalah perbandingan kinerja per 30 September 2023 dan 30 September 2022, di mana rasio lancar masih cukup terjaga 2,4 kali, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, karena adanya pinjaman jangka panjang BRI kepada Bank Rakyat Indonesia yang akan jatuh tempo di triwulan pertama tahun 2024. Sehingga itu menyebabkan menambah jumlah kewajiban atau liabilitas jangka pendek kita. Kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek kita. Sehingga rasio lancarnya menurun dibandingkan per posisi 30 September 2022. Sedangkan rasio pinjaman terhadap ekuitas relatif tidak mengalami perubahan sebetulnya. Rasio penjualan bersih terhadap pinjaman juga relatif tidak mengalami perubahan. Berarti kita pertahankan di sekitar 2 lebih. Produksi yang seperti saya sampaikan tadi, ya sedikit mengalami penurunan karena kita menyesuaikan dengan kuantitas penjualan, target kuantitas penjualan di tahun 2023. Sehingga mengakibatkan tingkat utilisasi kita tetap, karena produksinya kapasitas diturunkan, maka tingkat utilisasinya relatif tidak mengalami perubahan. Margin kotor turun cukup banyak, sekitar 4%, ya karena turunnya harga jual. Margin usaha juga turun cukup besar karena turunnya harga jual dan kenaikan turunnya harga jual dan turunnya margin kotor, sedangkan biaya operasional tetap mengalami peningkatan, sehingga margin usaha mengalami penurunan sekitar 6%. Beban keuangan relatif bisa kita jaga, tidak mengalami perubahan, walaupun di tahun 2022
2023 seperti kita ketahui bersama, nilai tukar cukup melemah, cukup dalam rupiah terhadap US dollar. Sebagian pinjaman kita atau sebagian besar pinjaman kita dalam US dollar. Kemudian yang kedua, suku bunga pinjaman juga cukup tinggi, naik sejak triwulan pertama sehingga sampai bulan ini pun tetap tinggi. Tetapi kita bisa pertahankan beban keuangannya relatif tidak mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan mengalami penurunan sekitar 1 miliar. EBITDA turun cukup signifikan, ya karena penyebabnya adalah margin kotor yang mengalami penurunan, penjualan mengalami penurunan, dan margin usaha juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu pula hal ini berpengaruh terhadap rasio EBITDA terhadap beban keuangan. Yang dulu kemampuan kita 16,6 kali menjadi sekitar 10,6 kali. Berikutnya adalah pertumbuhan selama periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 mengenai penjualan bersih kertas. Di mana penjualan bersih kertas seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa perhatikan juga di laporan laba rugi, bahwa per September kita mengalami penurunan sekitar 17%. Kuantitasnya mengalami kenaikan sekitar 2%. Jadi artinya penurunan 17% disebabkan bukan karena kemampuan menjual secara kuantitas kita menurun, bukan, karena mengalami kenaikan 2%, tetapi karena memang harga rata-rata yang mengalami penurunan 18,5%. Jadi kesimpulannya dari penurunan penjualan selama 9 bulan di tahun 2023, penyebab penurunannya adalah harga jual rata-rata yang menurun 18,5%. Kita masih bisa mempertahankan kuantitas penjualan sama seperti tahun 2022, bahkan mengalami sedikit peningkatan sekitar 2%. Selanjutnya mengenai produksi mesin kertas. Kapasitas terpasang kita tidak mengalami perubahan setelah ada paper mesin atau mesin kertas nomor 10 di tahun kemarin. Kapasitas terpasang tidak mengalami perubahan, 305.900 metrik ton. Kapasitas terpakainya ya sedikit mengalami penurunan 1,6%, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita menyesuaikan dengan kuantitas penjualan. Kuantitas penjualan kita hanya naik sedikit, sekitar 2%, maka dengan masih adanya sisa persediaan di akhir tahun 2022, kita habiskan, maka kapasitas terpakainya kita turunkan sekitar 1,6%. Sehingga tingkat utilisasinya relatif tidak mengalami perubahan atau mengalami sedikit penurunan. Untuk target tahun 2023, kapasitas terpasang ini kita targetkan tetap ya, kapasitas terpasang tidak ada tambahan mesin kertas baru di tahun 2003 ini. Kemudian target kapasitas terpakainya kita tetapkan sekitar 220.000 metrik ton, sehingga tingkat utilisasinya dalam 1 tahun itu mencapai 71,9%. Jadi kalau yang di atas tadi tingkat utilisasi 53,4% itu adalah untuk periode 9 bulan, maka targetnya 1 tahun nanti sampai akhir 2023 akan mencapai utilisasi 71,9% atau sekitar 2%, sekitar 72% maksud saya. Berikutnya adalah tampilan realisasi versus target. Realisasi periode 9 bulan tahun 2023, penjualan bersih mencapai 1,9 triliun, hampir mencapai 2 triliun, targetnya 2,6 triliun, jadi pencapaiannya sekitar 75,1%, ya sekitar 3/4, optimis di akhir tahun bisa tercapai, bahkan mungkin
lebih sedikit dari target. Laba kotor juga pencapaiannya masih 77,4%, ya sudah melebihi 3/4, 75%. Ini juga pasti kita optimis akan tercapai. Laba usaha juga begitu, laba usaha capaiannya 75,4%, hasil produksi 74,2%, kurang sedikit ya dibandingkan dengan 3/4 tahun, 75% mestinya. Tapi kita optimis akan tercapai hasil produksi. Kuantitas penjualan kertas juga masih kurang sedikit kalau kita bandingkan 9 bulan, 3/4, 75%, tetapi kita optimis juga ini akan tercapai di akhir tahun 2023. Dari yang kita sampaikan tadi, kita sampaikan ringkasan hingga Oktober. Tadi di awal tadi kita sampaikan triwulan ketiga, jadi sampai triwulan ketiga maksud saya 9 bulan, periode 9 bulan. Kita coba update lagi, hari ini kita update lagi hingga akhir Oktober, di mana penjualan bersih selama periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2023 mengalami penurunan sebesar 17,2% dibandingkan dengan penjualan bersih pada periode yang sama pada tahun 2022, seperti yang saya sampaikan. Penurunannya terutama disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata produk kertas sebesar 18,5%. Jadi penyebab utamanya bukan kuantitas penjualan, tetapi harga rata-rata. Pencapaian ini setara dengan 75,1% dari target penjualan bersih perseroan yang besar 2,6 triliun rupiah. Kita update hingga Oktober mencapai 2 triliun 177 miliar. Nah, ini sudah setara dengan 83,7% dari target yang 2,6 triliun rupiah di tahun 2023. Sehingga kita akan optimis, saya sebutkan tadi, bahwa target 2,6 triliun akan tercapai. Yang kedua, ringkasan mengenai kuantitas. Kuantitas tadi penjualan kertas perseroan mengalami keningkatan 2% menjadi 156.999 metrik ton dan setara dengan 74,8% dari target kuantitas penjualan kertas perseroan yang sebesar 210.000 metrik ton. Kalau kita update sampai 31 Oktober 2023, maka pencapaiannya sudah mencapai 177.546 metrik ton atau setara dengan 84,5% dari target kuantitas penjualan kertas tahun 2023. Kembali kita akan optimis bahwa target kuantitas penjualan kertas ini akan tercapai di akhir tahun 2023. Berikutnya, hasil produksi kertas. Seperti kami sampaikan tadi, di periode 9 bulan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,6%. Atau setara dengan 74,2% dari target produksi yang kertas yang sebesar 220.000 metrik ton. Dengan target utilisasi sebesar 71,9%. Penurunan ini seperti yang kita jelaskan tadi, ini sejalan dengan target kuantitas penjualan kertas di tahun 2023. Hingga 31 Oktober 2023 sudah mencapai 181.907 metrik ton atau setara dengan 82,7% dari target produksi kertas tahun 2023. Indikator kemampuan membayar hutang dan beban keuangan perseroan itu tampak di rasio-rasio yang kita tampilkan, yaitu seperti tadi, indikator kemampuan membayar hutang dan beban keuangan perseroan ini masih terjaga. Rasio lancar sebesar 2,4 kali, masih lebih dari 1 kali. Rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 0,33. Rasio penjualan bersih terhadap pinjaman sebesar 2,6 kali, masih terjaga.
rasio EBITDA terhadap beban keuangan masih cukup tinggi sebesar 10,6 kali. Jadi kesimpulannya bahwa kemampuan membayar hutang dan beban keuangan perseroan di tahun 2023 ini hingga akhir tahun nanti kami yakin masih terjaga baik. Berikutnya adalah rencana investasi steam boiler. Anggaran belanja modalnya sekitar 10 juta US dollar. Pendanaannya adalah seluruhnya didanai dari kas internal atau self financing. Keunggulan dari steam boiler ini yang kita miliki yang rencananya nanti dibandingkan dengan yang kita miliki nanti adalah lebih ramah lingkungan. Karena bahan bakunya batu baranya 60% lebih rendah dibandingkan steam boiler perseroan yang sudah ada. Sisanya kita memanfaatkan sampah-sampah atau limbah selat plastik dan limbah kayu. Berikutnya. Alokasi anggaran CSR dan realisasinya. Sebelumnya kita cukup besar anggarannya ada di lingkungan hidup. Sekitar 50%. Sebelum, yang saya maksud sebelumnya adalah sebelum pandemi tahun 2020, sebelum pandemi COVID-19 tahun 2020, kita punya pembagian anggaran CSR ini persentasenya adalah dahulu adalah 50% di lingkungan hidup, 30% di komunitas sekitar pabrik, dan 20% di pendidikan. Pada tahun 2020 hingga tahun ini, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan, pandemi COVID-19 menyebabkan kita mengurangi tatap muka, mengurangi mobilitas. Sedangkan CSR di bidang lingkungan hidup ini sering kita harus melakukan mobilitas dan sering melakukan tatap muka untuk menerapkan CSR di bidang lingkungan hidup ini. Karena itu kita geser anggarannya menjadi lingkungan hidup hanya 30%, sedangkan komunitas sekitar pabrik kita tingkatkan menjadi 50%. Yang dimaksud komunitas sekitar pabrik ini salah satunya adalah pembagian-pembagian pada saat pandemi COVID, pembagian sembako, kemudian pembagian kita pernah bagian lagu masker, ataupun kita pernah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Nah, sehingga anggaran di komunitas sekitar pabrik dan komunitas sosial ini yang kita tingkatkan karena dampak dari pandemi COVID-19 waktu itu. Nah, realisasinya per September ternyata realisasinya di pendidikan melebihi dari yang kita anggarkan. Tetapi saya yakin nanti pada akhir tahun masih tersisa 2 bulan ini, ya anggarannya mungkin dari pendidikan akan bergeser ke komunitas, ya mendekati sesuai anggaran lah kita, nggak jauh-jauh dari anggaran. Ini masih pendidikan masih melebihi 7% karena data sampai 31 Oktober. Kedepannya anggaran yang di lingkungan hidup dan komunitas sekitar pabrik dan komunitas sosial akan kita tingkatkan. Di pendidikan sudah kita kurangi atau kita hentikan. Sehingga nantinya pada akhirnya di akhir tahun 2023 akan kita sesuai dengan anggaran kita, yaitu 20% di pendidikan, lingkungan hidup 30%, dan komunitas sekitar 50%. Berikutnya adalah dokumentasi CSR. Yang pertama adalah pendidikan, memberikan subsidi pendidikan, beasiswa. Kemudian berikutnya adalah lingkungan hidup, restorasi terumbu karang, kemudian menanam pohon ya untuk mendukung lingkungan hidup. Juga ada kita bekerja sama dengan UMKM yang pada saat pembuatan tahu di Sidoarjo yang mereka sebelumnya menggunakan plastik untuk pembakarannya, ya sebagai bahan bakarnya menggunakan plastik. Nah itu kan menyebabkan polusi di lingkungan sekitar pabrik pembuatan tahu ini, UMKM ini. Kita memberikan bantuan kayu bakar agar
mereka menghentikan pemakaian plastik sebagai bahan bakar, kita ganti dengan kayu bakar. Berikutnya adalah pembagian sembako yang terkait dengan komunitas, bantuan sembako, kemudian pada saat acara hari besar keagamaan Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, kita juga memberikan bantuan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi mengenai donor darah. Berikutnya adalah donor darah. Nah, donor darah ini juga ini di bulan Juli tahun 2023. Hari ini kita juga melakukan donor darah yang kedua di tanggal 20 November di lokasi pabrik PT Suparma Tbk. Donor darah ini sebelum pandemi tahun 2019 dan sebelumnya kita rutin lakukan setahun 2 kali. Nah, sejak tahun ini kembali kita lakukan setahun 2 kali. Tahun lalu masih sekali. Tahun 2020, 2021 kita berhenti tidak melakukan kegiatan donor darah. Tahun 2022 kita coba dahulu sekali dan ternyata cukup berhasil dan tidak meningkatkan kasus COVID-19 di tahun itu. Maka tahun ini kita lakukan kembali seperti sebelum pandemi, kita lakukan setahun 2 kali dan kita berharap tahun-tahun berikutnya juga akan tetap tahun 2 kali. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.